Halo, Snakecrip. Hai. Hai. Udah lama. Selamat datang di studio terbaru pasca pandemi. Balik lagi sama gua Ria dan sekarang seperti biasa gua ditemani sama anak-anak opini tengah malam. Iya nih. Ada siapa aja? Masih bareng gua Bimo dan gua Faris. Betul banget. Iya. Kayaknya minus seorang ya. Satu Iya. ya, kurang satu. Lagi apa lagi menimba ilmu ya. Jadi kalau ada anak-anak opini tengah malam berarti tandanya kita bakal ngomongin sebuah teori-teori liar. Betul. Betul, teori-teori liar tentang film atau series yang menarik ya. Dan sekarang giliran series yang mungkin kalian banyak yang komen Iya benar banget sih. dan banyak yang udah request juga kali ya ke Opini Tengah Malam. Iya. Yaitu Dark, original seriesnya dari Netflix ya, menceritakan tentang time travel lah, perjalanan waktu yang sangat super duper rumit cuy. Gue takutnya kalau kalian biasa nonton series yang slow gitu dikasih ini tuh lo harus bekerja lebih keras anjir untuk lebih Karena mengerti. gue juga nyaranin nih kalau misalnya temen gue nanya, Bim, lu ada series nggak yang ditonton nih? Itu gue kasih Dark nih. Anjir, 10 lu orang terlalu parah lu. 10 orang tuh ntar yang lanjut tuh paling cuma 5 lagi tuh berhenti gitu. Yang bikin rumit itu selain ya ngomongin time travel sendiri kan udah rumit ya cuy. Parah. Plus di sini karakternya sangat banyak cuy. Nah itu yang bikin mungkin series ini jadi kayak lebih challenging gitu ya. Karena lu nggak bisa ngikutin satu karakter doang di sini gitu. Karena ada beberapa karakter yang bisa bikin kayak anjir ini kita basically ngikutin semua karakter yang ada di kota itu gitu ya. Dan hampir semua karakter itu punya peran gitu. Nah bener. Iya nggak sih? Satu karakter punya 3 waktu yang berbeda lah. Iya, Mampus anjing lah. lah coba bayangin. Lu harus mantengin satu karakter di masa present, masa Iya. depan, sama masa lalu gitu ya. Satu orang lo harus inget 3 muka. Iya. Pusing gak lu? Series Dark ini setelah lu nonton satu season, terus lanjut season 2, terus pas gua nonton lagi, balik lagi ke season 1 tuh kayak menemukan hal menarik lagi gitu ya. Jadi kayak lu rewatch tuh kayak jadi makin seru pengalamannya, bener gak Akan sih? nemu fakta-fakta baru sih sebenarnya. Iya bener. Jadi kayak lu bener-bener balik lagi ke masa kecil lu terus kayak dulu kan gue pernah kayak gini ya. Anjir Tapi gila. kalau kayak gitu tuh hebat banget berarti ya. Iya. Udah di planning dari awal. Jadi Bener, maksudnya season 2 sama season 3 tuh udah ada dari awal gitu loh. Iya. Bener. Jadi tinggal ditempatin aja pas season 1. Ini gue taruh buat Easter egg di season 2 nanti. Iya. Tapi pas kita nonton lagi, kok bisa sih? Iya bener. Rapih banget itu. Jadi emang kayak bener ada adegan yang di season 1 tuh kita nonton ini ngapain sih nih orang gitu ya kayak apa nggak jelas gitu ngapain dia melakukan adegan itu tapi nanti di season 2 tuh oh jadi begini gitu Kayak kalau banyak dibalikin tuh gini. foreshadowing yang bagus gitu kayak si Yonasnya misalnya ngeliat ke lantai ada bercak gitu kan. Iya, Terus tapi bener. nggak dibahas. Iya, kayak cuma Dibahasnya diliatin aja. Ini tuh dibahasnya nanti. bener-bener apa show banget lah don't tell kan kalau kata orang iya, film betul. itu show don't tell dan si Dark ini bener-bener ngasih itu dan emang lo harus pantengin banget sih cuy. Pusing. Mungkin tipsnya juga kalau nonton tuh bener-bener di episode awal tuh lu cuma dikasih pertanyaan benar, gitu. Tapi benar. sabar gitu pasti terjawab gitu karena dan ya Enggak, apa kayaknya ya? enggak terjawab belum. Iya, ada beberapa yang nggak terjawab gitu. sih. Iya. Asumsi kita aja. Iya, asumsi sih. Iya, benar. Fokus lah nontonnya karena Benar. miss dikit Iya, kelewat. Lu nyemilnya jangan aneh-aneh lah kalau sambil nonton ini harus mantengin. Tapi nyemil popcorn boleh cuy. Karena lu harus nyobain popcorn ini ya. Ini gua ngasih tahu aja nih popcorn teman gua nih, Homie Popcorn namanya. Jadi boleh lah. Kalau kalian kangen makan popcorn, udah lama nggak ke bioskop ya. Bisa di rumah ya nonton Netflix. Bisa di rumah. Nonton Dark. Lo emang bener cuy, ini tulisan juga popcorn and chill. Iya. Cocok banget. Sengaja ini buat penonton Netflix kayaknya. Sebelum kita bahas teori-teori yang menarik gitu dan trivia dan detail lain, kita recap dulu aja lah ya. Quick recap gitu season 1 sama season 2 Dark. Menurut gua season satunya itu bener-bener bingungin sih. Iya. Walaupun beberapa terjawab dan akan terjawab lagi di season 2. Tertarik tuh sama goanya sih, sangat misterius banget sih. Kita belum tahu apa-apa tentang Sigmundus kan tuh waktu itu. Jadi berandai-andai gitu. Ini sebuah anomali di kota ini atau diciptakan sama seorang gitu. Itu sih yang bikin seru. Bener, gua Winden ya. Tapi Winden itu kalau nggak salah kotanya kota buatan kan? Iya. Maksudnya Kalau gua bukan lihat kota di Jerman kota ada yang kan? di Jerman.
fiktif lah ya. Fiktif. Mungkin kalau beneran ada jadi ini tempat wisata sekarang. Sempat mikir gitu. Goanya ya. Goanya. Mungkin kayak gua Jepang atau gua Belanda. Season 1 tuh gua nganggap Dark itu mungkin emang pengen ngasih series time travel yang sebenarnya gua udah sering gitu ya nonton film dan series lain yang pakai format kayak gini gitu. Cuman mungkin ya itu yang bikin agak menariknya adalah ternyata banyak pertanyaan yang sebenarnya kayak masih ditahan gitu ya, yang bikin ini nggak sekedar cuman nyelamatin Mikkel gitu ya di masa lalu gitu. Karena kan sebenarnya the big picture-nya di season 1 itu ada satu karakter Mikkel hilang di goa dan ternyata dia terlempar ke 33 tahun sebelumnya di cerita series ini berjalan gitu. Dan di situ kita kayak ngeliat oh berarti ini misinya adalah gimana caranya Mikkel harus balik lagi gitu ya biar semuanya normal, tapi ternyata wow bukan masalah Mikkel cuy, ini Mikkel tuh hanya sebagian iya, kecil gitu. Iya, Malah dia hanya pion sebenarnya kan kalau nggak salah. Bener. Jadi gue mikir anjir ini gue pikir cuman semudah itu gitu, ternyata kagak men. Ya. Antagonisnya pun di season 1 baru kayak dilatih sedikit-sedikit ya, karena kita tahu ada siapa Noah itu ya, cuman kayak Iya Noah. Kita digiring ke Noah sama Doppler sih sebenarnya. Jadi kayak Doppler itu yang ininya lah ya, yang pelakunya lah gitu. Tapi kenapa dan apa itu tuh masih belum ketahuan gitu ya di season 1 ya. Nggak ada sosok profesor yang jenius gitu loh. Oh iya iya. Iya nggak sih, kayak semua orang tuh kayak kita nggak ngerti apa-apa tentang adanya perjalanan waktu, terus kayak dikirim ke masa lalu, kayak apaan nih, beneran atau enggak nih, apa gue cuma halusinasi atau bener-bener keren sih gitu. Even ada karakter profesor beneran profesor pun dia nggak ngerti apa-apa ya. Yang mana? yang maksud gue yang Si Townhouse. Tukang jam. Iya, itu. Iya bukan profesor ya. Ibaratnya dia kayak orang pinter lah ya. Cuma dia mempertanyakan tentang waktu gitu. Iya gitu ya. Iya bener ya. Dia bukan profesor cuy, tapi pakai bajunya jaket putih gitu ya. Terus Iya, rambut tukang putih. jam ya. Iya, tukang jam. Ya. Sebenarnya tukang jam yang beruntung dapat alat-alat yang dia Iya, juga bukan bener. ciptain sebenarnya kan. Tapi itu mungkin kayak nod juga ya ke karakter si Prof di Back to the Future ya. Maksudnya rambutnya putih. Iya. Itu Menurut gue sih ya, apa kayaknya sih not ke H.G. Wells sih. Oh nggak sih? iya. H.G. Townhouse bikin buku. Setelah season 1, nah baru nih season 2 yang sangat-sangat bikin otak kita mulai karakternya itu ditambah Iya, gitu. mulai Bener-bener menjelimet. kan, season 2 menurut gue puncak banget karena di sini bener-bener teori atau perdebatan yang antara telur atau ayam duluan. ya. Itu tuh ada di sini gitu loh. Dan lu nggak diliatin cuma berapa ya? Bukan 4 timeline doang tuh ya. 1921, 50-an, 86, 2019 sama masa depannya depan. lagi. Iya, itu jadi timeline nambah, keluarga nambah. Itu tuh yang bangsat itu season 2 pas gua nonton tiba-tiba tahun berapa nih? 20 anjing masih ada lebih. Masih ada. Gua pikir tuh tahun 50 tuh udah kayak max gitu ya. Maksudnya udah enggak usah lah. Anjir masih ada lagi, udah ke bawah lagi, gila. Jadi Adam lah, jadi siapa Iya, lah, iya, gila, iya, itu iya. gila banget sih. Iya, Cuma gue benar. berharap nggak too much aja sih, parallel universe yang parah banget sampai bercabang-cabang. Iya, benar Berlebihan sih. gitu, jangan sampai berlebihan gitu sih kayak. Iya sih. Bawa parallel universe nih gitu Iya, loh. iya. Maksudnya selama ini tuh dia udah bagus menyatukan time travel dengan reality gitu loh. Iya. Sedekat mungkin. Iya, benar-benar Sepossible jadinya. mungkin. Jangan sampai nanti tiba-tiba di season 3 langsung kejauhan gitu Iya. sampai sci-fi-nya ngelebihin. Benar-benar. Gua takut ntar datang Spider-Man apa gitu ya. Gitu. Spider-Man itu di Spider-Verse gitu ya. On your left gitu. Iya, macam-macam gitu anjir. Janganlah terlalu banyak cuy. Jangan. Kita sudah pusing dengan dua universe ini juga ya. Dan season 2 juga diliatin kalau ternyata Noah itu bukan apa-apa ya. Ternyata masih ada di atasnya ada Adam betul. gitu ya, yang Ada Adam. yang kita tahu, kita asumsikan dia adalah Jonas. Jadi Jonas tuh ada 3. Muda, dewasa, tua. Iya. Iya Terus itu. juga sekarang Jonas muda. Ada. Gua sudah balik lagi nih dari tahun 2000 Udah ada berapa. Adam gitu nih. Dan mereka bertiga akhirnya bersatu bikin band. Iya. Jonas Brother. Oh iya, ngakak juga tuh kalau kayak gitu. Kamu ya bisa aja. Walaupun emang Adam di sini bilang ich bin du gitu ya. Aku adalah kamu. Itu tapi kan yang pengen kita percaya ya. Gua sih sampai detik ini masih belum mau percaya Adam itu Jonas. Menurut lo? Sejauh ini sih bener-bener kita digiring Iya. Jonas itu adalah Adam gitu loh. Adam. Tapi menariknya kalau seandainya dia adalah bener Jonas, berarti di film di series ini adalah antagonis dan protagonisnya satu karakter. Walaupun bukan yang pertama ya, itu ada di Iya. film Predestination gitu loh. Benar. Walaupun gue punya satu teori yang itu bukan Jonas ya. Iya, Ada iya. satu karakter lagi yang mungkin bisa jadi itu. Menurut gue lebih menarik kalau itu si Adam yang bener Jonas. Iya sih. Karena bakal jadi satu development karakter yang paling keren sih. Iya. Karena ketika dia punya pengetahuan baru tentang waktu atau perspektif baru tentang waktu, itu ngubah dia
180 derajat. Iya Si sih. Jonasnya itu. Kan itu yang belum dijelasin sebenarnya kenapa dia bisa berubah jadi Sosok Iya. Adam kan. Tapi masalahnya gue tuh suka nggak percaya sama karakter yang mukanya tiba-tiba dihancurin Hancurin, gitu iya. ya. Jadi kayak Gara-gara abis nonton Predestination iya, tuh gua. jadi kayak Bisa aja. apa tujuannya sih dia bikin karakter yang sengaja mungkin digituin gitu. Kalau misalkan oke dia hidup 100 tahun ya, anggap umur dia 100 tahun kan. Kalau misalkan cycle-nya 3 kali gitu kan, 33 di umur ke 100 kayaknya mukanya gak gitu-gitu amat ya. Tapi ya gue nggak tahu Tapi sih. maksudnya kalau ide kayak begitu, Magnus pun lebih tua dari dia Iya, sebenarnya. maksudnya kan? harusnya kan gitu. Jadi kayak kita kayak digiring ke sana benar. Jadi ya, tapi kalau itu pun bener Jonas ya mungkin emang si kreatornya emang pengen bener ngeliatin karakter development yang edan sih maksudnya. Jadi kayak Iya. tapi kalau dia pengen ngeliatin itu bukan Jonas ya sebuah plot twist lagi lah gitu ya ujung-ujungnya. Twist baru gitu. walaupun Dan masih bisa dan masih Iya. bisa diterima juga Iya, sih. iya, masih drama juga sih. ada beberapa yang bingung yang kayak kenapa Mikel di tahun 2019 nih yang kecil hilang, Heeh. sedangkan masih ada Mikel yang tua gitu loh. Iya, Harusnya kan nggak mungkin ada 2 Mikel di satu tahun atau di satu benar, timeline benar, gitu. Dia itu gunain bootstrap. Ah, Bootstrap betul. paradox sama predestination ya. Nanti predestination nanti deh. Bootstrap itu time itu waktu itu loop, Iya. waktu itu bulat. Jadi yang dicari di series ini adalah tujuannya Jonas awalnya tuh di mana. Benar. Dia pengen matahin celahnya kan sebenarnya. Makanya itu kenapa si Jonas dewasa sama Jonas Adam itu muter. Cycle-nya tuh loop gitu loh. Dan itu nggak bakal berakhir. Mungkin contoh gampangnya Bootstrap tuh kayak ini sih ya, yang si Tannhaus-nya itu nyiptain buku kan. Iya benar, buku tentang time travel. Buku tentang time travel yang dibawa sama Ulrich kalau nggak salah ya. Tannhaus-nya ini dia nggak pernah nulis buku itu. Iya. Dia nulis Belum. buku itu, belum. Dia nulis buku itu karena dibawa sama Ulrich gitu loh. Tannhaus itu kan nggak akan pernah nulis buku itu tanpa Ulrich bawa dari masa depan. Iya. Ibaratnya nggak ada Ulrich, ya bukunya juga nggak akan ada gitu Iya. ya. Dan nggak ada Tannhaus juga. Nggak ada Tannhaus. Ulrich nggak dapat bukunya. Iya, Jadi makanya. yang mulai itu masih itu paradoksnya di situ. Siapa Dan yang mulai duluan gitu. Ini juga bukan berarti tahun 1921 itu masa lalu. Dan 1921, 1950-an. Nah, itu belum tentu 1921 itu masa lalu dan masa depan 2019. Iya, iya. Nah, kalau di series ini 2019 tuh bisa jadi masa lalu. Dan 1921 itu masa depan gitu loh. Iya, Karena benar. nggak ada yang tahu ini Iya. awal mulanya tuh di mana. Tapi mungkin bagi penonton gitu. kita emang digiring untuk tahu 2019 itu present ya, Iya, sekarang gitu. Tapi setelah kita tahu ada beberapa timeline. Nah, itu tuh ngacak tuh langsung buyar lah. Season 2 itu sebenarnya ya yang sangat membuyarkan tuh ya. Selain Bootstrap juga ada Predestination. Nah, Predestination itu adalah, mungkin Farid bisa jelasin nih. Semua itu udah ada takdirnya lah. Kita jalan milih suatu pilihan itu emang udah ditentuin dan Benar, kita nggak bisa ngubah itu. mungkin kalau di Dark ini Seriesnya Ulrich ya lah. Ulrich lah yang paling Iya, ini yang paling gampang ya. Dia berusaha keras menyelamatkan Mikel. Tapi ternyata pas dia balik ke masa lalu dia malah menyebabkan Si apa namanya Helge-nya itu. bocor kepalanya gitu maksudnya. Tapi yang paling epic bukan Ulrich sebenarnya. Iya, ada. Igon dan Claudia. Igon dan Claudia. Nah, itu contoh pastilah. Iya ya itu Gitu. salah satu contoh predestination yang cukup paling menyedihkan lah ya di season 2 ya. Tapi Ulrich kata gua bagus sih progresnya gitu ya. Dia dari yang tidak percaya anjir iya, terus iya. langsung apa namanya sikat aja masuk terus langsung pas sudah di masa lalu dia kayak langsung berpikir oh berarti kalau gua bantai dia anak gua bakal aman. Itu kan pola pikirnya udah kayak gitu kan, tapi ternyata wow. Emang udah takdir ya. Iya, emang udah Helge takdirnya. belum bisa mati saat Iya, itu kan. jadi kayak Helge belum bisa mati gimana gitu. Karena ya. itu juga bukan awalnya sebenarnya. Igon pun bukan awalnya Iya, gitu. Jadi benar. itu udah takdirnya mereka untuk bakal mati. kayak gitu. Itu Betul, epic Bang. sih. Igon sama Claudia tuh. Kasihan Iya, sih iya, iya. ngelihat Ulrich terjebak di masa lalu Iya. juga kasihan banget. Sedih banget ya. Nggak bisa Kayak udah ngapa-ngapain. dikit lagi. Ada momen pas gua nonton balik lagi itu ya, pas ngelihat Ulrich mau lari ke goa itu loh, pas dia kayak pengen balik lagi, anjir gua mau balik lagi, ada Igon. Berhenti loh anjir, aduh itu tuh kayak Itu dua kali, dua scenes itu. Aduh. Itu tuh kayak bangsat dikit lagi cuy, Ya, padahal udah kayak mau bawa Mikel juga iya, tuh. iya. Aduh itu 2 kali lagi pas aduh anjir gitu tuh kayak Udah gitu Mikelnya gak ada pembelaan kayak gue ini Ulrich gitu loh. Di titik itu gua ngerasa emang Mikel apa namanya Kayak kayak ya udah ngikutin aja gitu udahlah lah. fuck lah gitu anjir. Fuck this life anjir gitu. Tapi kalau ngomongin family
Dimitri nih. Wah, ini mungkin yang orang-orang cukup bingung ya. Parah. Iya, gue aja kayaknya harus masih mikir lagi gitu. Kayak nggak bisa langsung ini anak kayaknya gue nggak bisa. Betul. Gue bakal mulai dari ini aja lah, karakter utamanya Jonas ya. Ini nggak utama sih sebenarnya. Ya utama bagi sebagian orang ya. Jonas itu punya ibu Hannah. Yeah. Hannah itu punya suami Michael Kahnwald. Michael adalah Michael, anaknya Ulrich. Ya, anaknya Ulrich. Udahlah, itu aja ya. Itu ntar nanti itu ntar lagi. Nanti ya. Hannah ini atasnya kita nggak tahu ya siapa. Sebastian Kruger. Nah, iya. Oh iya benar. Bapaknya itu yang ini di van itu ya, yang pakai laundryan gitu. Nah, itu bokapnya Hannah gitu ya. Tapi kalau si Michael ini diadopsi sama Ines Kahnwald. Ines Kahnwald itu yang ngerawat si Michael lah, yang suster itu. Dan Ines itu di atasnya Daniel Kahnwald ya. Iya, Daniel Kahnwald. Yang jadi polisi ya. Polisi, dia atasannya Egon kalau Iya, benar di tahun 54 ya. 53 atau 54 lah ya. Nah, itulah family tree-nya Jonas. Marilah kita ke temennya Jonas alias Magnus ya. Magnus, Martha, dan Michael ya. Tiga anak ini ya, tiga anak. Ini mereka ini anaknya Ulrich semua nih, bertiga anaknya ya. Ulrich dan Katarina. Ya, Ulrich dan Katarina punya anak tiga tuh, Magnus, Martha sama Michael. Michael kita tahu dia nanti dibawa ke masa lalu dan jadi bapaknya Jonas ya. Benar. Di situ lu main fuck gitu. Wah, ternyata gua pacaran sama bibi gua. ternyata Katarina adalah nenek gua. Iya. Time travel ya. Iya, time travel. Back to the future ya gitu lah. Anjir. Nah, Ulrich ini sama Katarina itu ceritanya menarik sih ya. Pas yang zaman dulu gue suka tuh cerita dia pas zaman dulu pas masih pacaran. Ya bangsat anjir. Emang dua-duanya tuh bangsat sebenarnya. Ya kan, cuman mereka cocok aja gitu. Dan akhirnya Ulrich jadi polisi, Katarina jadi kepala sekolah. Lihat, lu jangan khawatir cuy kalau lu bangsat pas masih kecil. Ya, ini contohnya kita nggak tahu. Tapi motivasi Ulrich keren sih. Iya, ketika mau jadi polisi itu keren. Iya benar, karena Egon itu bego nggak ngapa-ngapain. Padahal sebenarnya kan dia maksudnya pas kecil itu kayak nggak peduli gitu dengerin metal lah, terus kayak rebel gitu, tapi gedenya dia kayak motivasinya tinggi banget gara-gara adanya hilang. Keren sih. Bener. Itu bagus tuh. Di atasnya ada bokapnya ya, Tronte itu ya. Oh iya, Tronte. Ini nih yang menarik ya benar. Tronte sama apa namanya? Jana. Ya, itu kan kita lihat juga kan di masa lalu Jana sama Tronte ada, dan Tronte ternyata main gila ya dengan Claudia, itu nanti kita jelasin ya, karena Claudia itu masih di keluarga yang lain ya, punya anak dua, Ulrich sama Mads ya. Cuman Mads sayangnya emang cuman segitu aja ya, maksudnya porsi cerita dia tuh di season 2 tuh udah aja. Si Jana dan Tronte ini atasnya lagi ada ya Agnes Nielsen. Nah, Tronte alias ibunya Tronte ya. Tapi bener. Bapaknya belum nggak tahu siapa. Agnes Nielsen itu yang di tahun 53-an. 53-an ya. Yang dia ngekos di rumahnya Igon. Di rumahnya Igon ya. Gila, ngekos cuy zaman dulu ya. Dan Agnes itu adalah saudaranya dari Hanno Tauber yang kita kenal Noah. Iya benar. Jadi adiknya. Mungkin Noah yang di season 1 kita lihat jahat ya, ternyata ada hubungan darah sama Agnes itu ya. Iya benar. Udah gitu doang ya, itu keluarga Nielsen lah ya. Keluarga Nielsen. Masuk Tiedemann. Terus siapa? Tiedemann ya? Tiedemann. Iya. Tiedemann ini kalau di prison itu adalah Bartos alias yang memacarin Martha, alias yang mencuri. Yang dicemburui oleh Jonas ya. Ya nggak apa-apa, salah sendiri hilang selama 2 bulan ya. Kayak RSJ lagi ngomong ke Prancis ngomongnya. Martha kan kesepian, jadi sikat. Dan ternyata Bartos itu bapaknya adalah Alexander Tiedemann ya. Alexander Tiedemann atau Boris Newald. Boris Newald. Jadi Alexander Tiedemann itu istrinya Regina Tiedemann ya. Dan mereka ini orang kaya ya. Mereka orang kaya. Alexander punya PLTN, terus si Regina punya hotel. Anjir gila men. Kurang enak apa sih Bartos hidupnya? Main game doang nih kalau masalah kalau di sini kan. Nah, Alexander Tiedemann ini asal usulnya tidak jelas ya, karena diliatin di flashback yang lebih lama lagi dia itu pelarian gitu ya, kayak buron gitu ya. Buron. Tiba-tiba tembak. Iya, tiba ketembak. Iya. Dan dia itu ternyata mencuri identitas yang namanya Alexander Kohler ya. Karena nama aslinya adalah Boris Newald. Itu mungkin nanti kita bahas, karena ada teori lagi tuh. Ya, benar. Intinya cuma sebatas itulah yang kita tahu soal si Alexander Tiedemann ya. Sampai 2 season pun cuman itu gitu. Nah, si Regina Tiedemann ini
ibunya adalah si Claudia Tiedemann. Ya. Claudia Tiedemann nggak tahu nikah sama siapa nih. Nah benar, nggak pernah dikasih tahu nikah sama siapa. Anaknya aja Regina. Dan Claudia Tiedemann ini bapaknya adalah Egon. Iya. Egon yang nyewain rumahnya ke Agnes atau yang polisi tadi. yang polisi. kasusnya Mads. Tapi apa Claudia Tiedemann itu Regina anaknya si Claudia sama Toronte ya? Nggak tahu juga sih. Ya, iya. Kan selingkuh kan mereka? Mungkin aja sih. Bisa. Kan di sini banyak yang selingkuh ya. Tentu Iya, nanti iya, bakal kalian tahu di sini tuh banyak perselingkuhan. Keluarga di series ini gila-gila juga masalahnya ya. Pas dikulik ternyata Masalahnya basic. rahasianya buset. Masalahnya basic. Keluarga Doppler ya. Benar nggak sih? Doppler dan Tannhaus lah jadi satu. Iyalah, anggap aja ya. Di sini anaknya Doppler adalah yang kita lihat dulu ya dari anak mudanya, yaitu Francisca sama Elizabeth ya. Francisca itu pacarnya Magnus ya. Iya, yang kata gue paling cantik sih di series ini. Iya, di sana ya. Setuju nggak? Gue setuju sih. Ya daripada Martha mah terlalu anjir. Francisca itu the best cuy. Francisca itu punya adik ya, Elizabeth. Elizabeth itu bisu. Iya bisu. Itu nanti aja tuh. Tapi nanti lah. Punchline ya. Iya. Francisca sama Elizabeth itu ibunya adalah si Charlotte yang kita nggak tahu bapak sama ibunya ya. Dan Charlotte itu nikah sama Peter. Peter itu adalah anaknya Helge. Helge itu yang ngebunuh anak-anak di season 1 ya. Yang nyulik-nyulikin, ngebunuh yang dia dibantai sama Ulri ya mukanya ya, itu Helge. Ternyata itu ya. Iya. Dia nggak dendam ya. Aduh ini bangsat. Mungkin nggak inget kali ya dulu yang mukul gua Ulri ya. Tapi pas ketemu lagi maksudnya kan ini orang. Oh iya. Kayaknya pas terakhir kan yang di rumah sakit yang Ulrich takut ya, dia takut iya, kan iya, Helge-nya. Kalau kita turunin lagi di atasnya ada Bern, Greta sama Bern ya, yang sebenarnya punya PLTN ya. Jadi Helge ini sebenarnya anak orang kaya cuy. Tapi malah dia tuh di PLTN cuma jadi tukang sapu. Gue juga gak ngerti, mungkin hukuman kali ya dari bokapnya atau dia nggak bisa apa-apa, gue nggak ngerti gitu ya. Nah ini istrinya Helge pun sampai menghasilkan si Peter Doppler pun belum jelas ya. Tidak pernah ada informasi ya siapa istrinya sampai ya? anaknya. Enggak pernah kayaknya. Enggak ada sama apa sekali. Dia sama Claudia? Tapi enggak tahu sih. Oh, jadi ya kayak possibility gitu loh. Tapi emang Helge emang ngeceng Claudia ya. Benar enggak sih? Karena di tahun 50-an tahun 80-an dia kan kayak ngasih buku time travel itu. Betul. Benar enggak sih? Sementara di tahun itu Claudia malah selingkuh sama si Tronte itu. Ih, hafal banget ya. Bener gak? Gue masih harus baca loh. Enggak, gue inget aja gitu. Karena perselingkuhan itu mudah diingat sih. Si Charlotte ini gitu loh, dia tuh diasuh sama yang namanya Hage Tannhaus ya, yang bikin tukang jam itu. Yang emang gak pernah disebutin itu tuh kakeknya asli juga ya. Iya, bukan kakek. Cuman bilang tumbuh besar kan. Episode terakhir season 2 ketahuan kalau ternyata Charlotte itu ibunya adalah anaknya sendiri. Anjing. Suaminya Noah. Suaminya Noah, istrinya ibunya adalah Elizabeth. Iya benar. Jadi intinya Charlotte itu orang tuanya adalah Noah dan Elizabeth gitu ya. Ini yang sebenarnya Indosiar target. Iya, ini Indosiar ternyata sudah menyimpan banyak ide-ide. Sebenarnya tuh dia pengen kayak gini nih, cuma budgetnya nggak ada. Versi elit. Gue gak kebayang tapi kalau ini ibuku adalah anakku sendiri. Judulnya kalau jadi ide tuh gak kebayang deh. Nah ini salah satu bootstrap yang kelihatan juga ya, karena kita tidak pernah tahu asal usulnya ya. Jadi maksudnya Elizabeth tidak akan ada tanpa Charlotte tidak akan ada tanpa Elizabeth. Nah itu simpel itu. Bukan ngirim informasi lagi. Ngirim orang. Ngirim anak loh. Iya. Jadi secara mudahnya adalah karena kita lihat juga di episode terakhir di season 2, Noah yang masih remaja dikirim sama Noah yang udah gede ke tahun 2019 ya, sebelum kiamat terjadi gitu ya, dikirim ke bunker. Sana lu di bunker. Coba tahu lu jatuh cinta anjir ya. Ya kan maksudnya gitu kan. Iya, terakhir kan dia di bunker. Di situ kan yang tersisa di bunker adalah si Elizabeth, bapaknya Peter, sama siapa satu lagi Claudia sama Regina ya kalau nggak salah. Tapi setelah 2 season ini yang meninggal fix mati itu baru 2 ya, bener nggak sih? 4 ya, banyak sorry. Karakter yang benar-benar mati ya, ada Helge, dia mati di tahun 80-an. Iya, itu menarik banget. Dia meninggal karena dia mau mencoba membunuh Helge juga yang masih muda. Iya benar. Jadi dia mati Helge tua. Jadi dia mati karena dia sendiri ya. Nah itu kayaknya kenapa Helge tuh gila maksud gue. Karena dia tahu kan ini gue mati gini nih. Claudia ini yang tiba-tiba di season 2 ya, yang tiba-tiba nongol dan cukup vital gitu ya, karena dia jalan-jalan ke semua timeline ya, hampir yang rambutnya putih, yang disebut penyihir putih, dan dia mati ditembak oleh Noah. Dia udah tahu kematiannya dia juga sih sebenarnya.
ada di kertas koran ya. Itu sedih sih. Gue mau bahas dikit yang kematian dia tuh sedih banget, yang dia balik ke masa lalu, dia ngomong sama Egon minta maaf. Ya benar. Itu sedih banget. Kalau dipikir-pikir keluarga Tiedemann sedih banget ya. Iya sedih banget. Matotnya semua. Gue juga jadi, gue awalnya nggak terlalu suka sama Egon, tapi pas di situ oke dia. Ironis nggak sih kayak kalau dia kan kerjanya di nuklir, tapi si Regina anaknya matinya karena radiasi. Kanker. Iya, jadi kayak Egon pun gitu sebenarnya. Egon pun kanker. Iya, Egon juga kanker cuman kan matinya bukan kanker gitu sih. Benar-benar. Ironis banget. Ironis. Dua keluarga Tiedemann mati juga ya di series ini ya, yaitu Claudia sama ya bokapnya sendiri, Egon. Yang mati karena dia sendiri, karena Claudia gitu ya. Jadi mencoba menyelamatkan tapi justru malah itu predestination ya. Apa yang terjadi ya udah terjadi gitu. Kalau predestination mungkin lu pikir lu mengambil jalan yang berbeda, tapi yang lu pilih itu justru jalan yang benar gitu. Iya benar. Ternyata malah emang itu pemicunya. Ternyata gitu. malah emang itu gitu, dan ternyata ya Claudia lah yang menyebabkan kematian Egon ya. Dan sedihnya adalah Egon udah hampir menyelesaikan kasus Ulrich, asik. Malah dia udah tahu, dia udah tadu kalau Ulrich itu time traveler kan. Iya, jadi ini Ulrich gitu dan Michael. Gue penjara 30 tahun. Dia udah tahu goa itu juga bermasalah sebenarnya kan. Oh ya, Martha. Ini ada di ending banget ya. Langsung di ending banget. Maaf ya yang kena spoiler, tapi ini mah nggak akan ngaruh sih, gue yakin dia maksudnya. Lu tahu Martha mati juga ya untuk apa anjir ya, maksudnya. Santai aja sih. Martha mati ditembak ya jelas, dan ya itu pacarnya Jonas ya yang dia jadi emosi, tapi nanti kan ada Martha yang lain gitu ya yang bikin cerita jadi wah kenapa lagi nih gitu. Kenapa lagi nih. Noah mati di tangan Adam sendiri ya. Nah itu juga gue ngerti kenapa dia bisa macet pistolnya pas menembak Adam, bangsat kan. Jadi kayak itu si Adam udah tahu. Panik lagi. Iya. Apa sih pistol macet ya anjir gue. Safety-nya belum di on. Iya. Gue sempat mikir kayak lu kenapa enggak mukul aja sih, kan dia udah tua gitu. Iya gitu. Kayak harus pakai pistol apaan sih lu tahu kan Noah ada di episode-episode awal yang dia lagi ngegali gitu loh yang buka baju. Itu keren banget nih badannya udah kayak apa namanya? Udah kayak Chris Hemsworth anjing, udah kayak Thor-nya Jerman anjir maksud gue. Pakai tato gitu ya elah anjing, mau ngebunuh Adam aja juga harus kayak cetrek dulu gini. Adamnya santai banget nih mau balik gitu. Kalau kita nggak tahu ya dia sebenarnya deg-degan atau enggak. Iya, jadi gue mikirnya nggak jadi hati. Terus ada karakter yang sebenarnya mungkin belum banget terjelaskan selama 2 season. Ada nggak? Kalau gue ada si polisi buta sebelah, Waller. Yeah. Siapa dia? Kenapa dia terus ikut andil gitu ya? Dia tahu sesuatu sih pasti tentang apa power nuklir ini. Iya. Tapi kan jelas dia emang disuruh si Alexander kan buat nyimpen tong-tong itu ya, sembunyiin gitu. Maksudnya dia polisi bayarannya Alexander lah gitu ya. Tapi selain itu apa gitu ya? Karena gue masih penasaran gitu. Dia muncul dengan mata yang maksudnya ini harus gitu ya. Iya, maksudnya harus matanya. Iya, harus gitu matanya butain. Gitu kan? Apa sih lu mau ngapain sih biar kelihatan keren gitu. Atau apa gitu. Kan? Iya benar gue setuju banget tuh. Di season 1 kan dia cuma pakai perban doang. Di season 2 udah bagus ya pakai kacamata. Kacamatanya juga di itu kan modif sendiri. Iya, dimodif sendiri. Gue curiganya di season 3 dia kayak mata cyborg gitu kan. Dia depan gitu. Udah berubah gitu. Anjir. Apa namanya, salah satu karakter yang gue pertanyakan juga sih, walaupun mungkin perannya. Dia punya family tree-nya juga tapi. Iya ya, Waller ada family tree-nya. Sama yang gay. Yang Banci. Yang Banci itu ya. Karena dia bilang orang tuanya, ibunya gimana gitu ya, kangen nggak atau apa gitu ya, dia ngomong kayak gitu. Nah itu pun kayak 2 karakter yang ya udahlah kayak bener-bener minor tapi masih survive gitu ya. Semoga dia berkontribusi atau setidaknya season 3 dikasih tau lah matanya kenapa gitu. Iya, gue juga penasaran gitu. Tapi jangan sampai kayak Nick Fury ya, gue takutnya nanti kayak di Captain Marvel anjing selama ini kayak gitu. Ada polisi baru di season 2 ya, Clausen ya. Itu dia kan out of nowhere yang tiba-tiba kenapa dia ngambil kasus si Winden ini kan? Bukannya gara-gara surat ya? Iya. Ya tapi suratnya yang ngirim siapa nggak tahu. Cuma kan di surat itu tulisannya kalau lu mau cari tahu tentang kematian adik lu harus datang ke Winden. Udah berarti dia langsung ke situ ngambil alih kasusnya buat nyelidikin sih. Itu sih motivasinya, cuma nggak tahu nih yang ngirim siapa, yang ngirim suratnya siapa. Tapi ada teorinya tuh katanya ngirim si Claudia. Iya. Misalnya yang ngirim dari time traveler nih. Berarti si Boris tuh ada hubungannya kan berarti. Bener. Alexander Kohler yang asli naas berarti ya. Kita nggak pernah tahu karena dia mati konyol mungkin ya. Dan karena nggak mungkin kalau dia bener Alexander Kohler
Kan Iya. adeknya nggak kenal sih. Iya, maksud gue aneh banget anjir. Iya. Atau mungkin gini kali, si Claudia misalnya yang ngirim surat biar si Clausennya curigain Alexander, Iya. dapat Warren buat Oh iya, buat nge-search nuklirnya, PLTN, iya. akhirnya meleduk. Akhirnya Anjir, di situ ya. Mati konyol juga Clausen sebenarnya. Buat Iya, iya. micu itu sih Buat kayaknya micu itu bisa jadi sih. Masih misteri, tapi cukup menarik sih karakter dia di season 2 karena dia kayak bener-bener termotivasi itu tadi yang Tapi bener-bener dia tuh langsung kayak gue tahu nih ada sesuatu di sini. Iya, nih. jadi langsung kayak, di wah, itu wah, terus anjir. gila hebatnya. Itu drill polisi Iya, lah. itu Dia drill bener-bener polisi. kayak wah nih gue tahu nih. Gue inget banget ininya speechnya yang pas awal Gajah banget ya? season 2. Iya. Iya. Kalau ada satu gajah dilihat oleh 10 orang, anjir. Semua pasti akan bilang itu gajah. Tapi kalau ada satu orang melihat satu gajah dari beberapa angle akan terbentuk persepsi Yang anjir. berbeda, iya sih. Anak gue bukan gajah anjir. Gitu ya, kalau sampai ngapain ke window gitu. Iya. Goblok. Itu pidato udah keren gitu cuy ya, maksud gue anjir. Sama inilah ya Alexander Tiedemann sendiri sih yang pasti sangat misterius ya karena dia namanya Boris Newald dan memicu teori-teori menarik Oke. apa nih. Dia dapat screen time-nya juga cukup banyak, cukup udah terlibat Iya, di dalam iya. benang kusut, harusnya dia part of Sigmundus lah atau apa, gue Iya. nggak tahu ya. Karena pistolnya dia nih gue nggak tahu ya, ini cuma ini doang teori gue, yang ketika si Jonas dewasa ngelihat pistolnya dia tuh kayak kaget gitu, kayak ini dapat pistol ini dari mana gitu. Kayak ngelihat sesuatu nih, pistol ini kayak ada sesuatu gitu, dan Iya, akhirnya iya. pistol itu dipakai untuk ngebunuh Noah, mau ngebunuh Adam, Betul. dan si Adam ngebunuh Marta gitu. Iya, Maksudnya benar. berarti kan pistol ini yang dibawa si Alexander ada ceritanya Iya, iya. sendiri gitu. Udah jalan-jalan pistol itu berarti cuy. Iya. Atau mungkin emang awalnya punya Boris kali. Iya. Nah. Di bawah siapa? Kan sebenarnya di bawah Hannah kan ya? Iya, di bawah Hannah Hannah. the best karakter in this series ya. Jadi kalau kalian sampai nggak suka Hannah keterlaluan. Karena Hannah itu menghancurkan semua mimpi orang-orang di Gue tuh tiap kayak timeline. pas tiap nonton tuh, nah ini saatnya dia berubah nih, saatnya dia menjadi baik. Lu nggak Tidak. pernah. Tidak. Hannah rahasia Alexander Tiedemann emang cuma Hannah kan sebenarnya karena dia yang intip Iya. dulu Tapi kan. Hannah pun juga cuma taunya dia pencuri identitas sebenarnya. cuma kan. tahu pencuri identitas aja, tapi yang penting lu bukan orang sini lah. Iya, intinya cuma si gitu Boris lah. ini nih yang jadi Iya, tanda tanya, siapa si benar. Boris siapa? Newald. Newald, yang kalau ada teorinya adalah Nah. Nielsen dan Kanwald. Kanwald. Nah, benar. Jadi mungkin Boris Newald adalah anak dari salah satu keluarga Kanwald dan Iya, Nielsen iya. gitu ya. Yang mungkin bisa jadi Jonas atau Martha Jonas ya. dan Martha, Ya, iya, mungkin bisa kemungkinan jadi besar. anaknya Jonas atau Martha, entah di timeline yang mana gitu ya, tapi Iya, ya benar-benar. gitu. Atau anaknya Hannah Dan Tiedemann. Tiedemann, iya. Tapi kayak kurang kuat juga sih. Gue lebih percaya anaknya Jonas atau Martha gitu. Kalau anaknya Hannah, dia berarti ego banget gitu ya. Maksudnya ingin ngasih anaknya dengan nama belakang dua pria yang dia cintai gitu di masa lalu. Iya sih. Ya kan kayak gue cinta Michael Kanwald, gue cinta Ulrich Nielsen gitu. Tapi gue sekarang sama Egon. Egon, Udah kasih anak gue. Egon apaan anjir gitu kan kayak. Itu terhianati. Iya, terhianati gak sih lu? Ya maksud gue kayak Tambah miris hidupnya Egon ya. Gue jadi sedih ya kalau pikir-pikir. Tapi itu juga misteri tuh Boris yang nggak bisa apa-apa jadi bos PLTN. Iya. Itu gimana cuy ceritanya? Dia kayaknya memanfaatkan Regina. Iya, sih. ya bisa jadi sih. Iya Tapi maksud gue secara ini aja kan, secara skill set pekerjaan gitu kan yang jadi cuma ngelas anjing. Iya. Pertama gak diterima lagi kan? Iya pertama Nggak diterima diterima lagi. Lu apaan sih gue gak butuh gitu. Sama ada satu karakter lagi yang menarik yang mungkin luput, yaitu karakter misterius di awal season 2 yang lagi menggali terowongan. Oh, Nah, ini. yang bareng sama Noah muda. Iya, Noah muda. Ah. Iya. Yang ada tato Sigmundus keren. Yang ada Sigmundus ya. gitu, kayak Noah, Tapi di ya. depan, Noah di belakang tatonya. Di awal banget dia dibunuh juga sama Noah saat itu juga ya. Ya sebelum dibunuh emang kata-katanya dia menarik juga sih sebenarnya. iya. Dari muka sih ya, dari muka juga udah kelihatan nih. Tapi dari kata-kata itu dia ngomong ke Noah yang muda kayak, lu nanti akan tahu saat lu tua tuh lu akan ngianatin si Adam juga. Lu akan tahu busuknya si Adam gitu loh. Akhirnya dibunuh kan abis itu. Iya. Nah itu teorinya adalah itu si Bartos. Nah, anjay. Iya, Karena iya. dia part of Sigmundus loh. Iya, iya. Part of Sigmundus ya. Iya, dia si orang itu kalau nggak salah ada di foto yang si Sigmundus itu. Bener-bener kalau kalian lihat foto yang tua itu, foto yang udah lama itu, yang ngejejer di depan itu semuanya udah pernah ada ya, udah pernah, maksudnya udah pernah kelihatan gitu ya. Ada Agnes, ada Noah, ada Adam, ada si orang itu yang dibacok sama Noah. Dan sisanya kita belum tahu ya. Nah, sisanya kita belum tahu sih. Dan menarik juga sih kalau itu adalah Bartos gitu ya. Mukanya mirip sih soalnya. Ya, Kacau banget ya. Karena di sini tuh gimana ya? Iya, iya.
yang kemarin lu bilang Kak, Iya. yang pemainnya tuh Iya men, mirip-mirip cuy. gitu. Lu nggak akan bisa lihat film atau series lain gitu ya, yang castingnya super dewa kayak gini gitu. Maksudnya dia bisa nge-casting 3 generasi tapi kok mirip semua gitu ya. Gila parah banget men. Hollywood tuh nggak pernah cuy, Hollywood pun nggak bisa anjir nge-casting kayak gini. Gua belum lihat gitu film Hollywood yang sedetail ini. CGI. Iya, kalau Hollywood pasti Iya. itu kan ujung-ujungnya kan pakai ya mungkin ini adalah sedikit tapi gue yakin ini semuanya emang aktor gitu gila dan parah banget sih. Ulrich sih. Wah bener cuy, Ulrich parah banget cuy. Ulrich itu ya masa mudanya aja remajanya aja mirip cuy. Maksudnya dengan gaya-gaya bangsatnya itu gitu maksud gua mirip banget anjir nih orang gitu. Terus tiba-tiba pas ada dia tuanya gua sampai kaget anjing ini gua sampai kayak mikir oh ini di make up ya kayaknya ya Ulrich yang lama Iya. gitu. Tapi maksudnya terlalu perfect gitu untuk make up kan. Iya, mungkin di make up dikit mungkin hidungnya digimanain Iya, lah dikit itu gitu ya. mungkin iya sih Cuman kayak anjir parah cuy mirip banget. Kalau itu Bartos yang udah tua berarti Bartos yang kecil sebenarnya dikirim balik atau gimana ya? Kan terakhir itu di episode terakhir itu kan dia si Jonasnya itu didatangin sama Noah, dikirimin surat yang pas dia baca dia kaget. Nah itu surat apa kita nggak tahu tuh. Yang dia baca. Abis itu dia langsung lari ke si Magnus, Francisca dan lain-lain untuk nyelamatin. Iya. Nah itu kita nggak tahu tuh si Jonasnya kemana. Ya kan. Nah itu kita nggak tahu tuh. Setelah itu si Jonas nih ngebawa si anak-anak ini kemana. Nah itu perjalanan mereka masing-masing sih Iya harusnya. sih benar sih. Itu pas di situ ya udahlah season 3 kali ya diceritain dikit. Itu tuh Sigmundus Kratos S itu adalah kalau yang belum tahu maksudnya Sigmundus nih apa nih gitu tuh dia tuh si penjelajah waktu artinya. Para penjelajah waktu. Nah itu si mereka-mereka itu. Benar-benar. Dan di foto itu sebenarnya kayak masih ada beberapa orang tua gitu ya di belakang yang kita nggak tahu itu siapa ya. Itu kita nggak pernah tahu siapa. Itu yang dibikin gitu originnya belum ada ya? Iya. Kayaknya ya itu juga belum tahu gitu siapa. Tapi kan jelas di foto itu di baliknya tertulis Januari, ya kan? Ingat ada bulan Januari gitu. Tapi tahunnya nggak ada. Enggak, tahunnya tahun 21. Menarik juga kan ada Magnus sama Francisca yang udah tua ya. Gue gak tahu sih kalau ceweknya itu Francisca atau bukan. Karena nggak disebut juga namanya kan. Iya, benar. Tapi yang satu itu Magnus kan udah walaupun bilang. kita beranggapan pasti itu Francisca. Tapi itu mirip cuy Magnus itu. Mirip juga kan ya mukanya tuh gini. Asli. Aji kok mirip ya. Aneh banget asli Magnus. Tapi apa ternyata yang bikin Sigmundus itu tuh ternyata anak-anak Vinden kali ya? Iya, bisa jadi ya. Mereka ketika udah tua gitu setelah melakukan perjalanan bertahun-tahun jadi bikin sampai lah mereka aging balik ke masa lalu terus akhirnya bikinlah gua gitu ya. Teori menarik sih itu Adam juga. Tapi ada juga yang bilang kalau sebenarnya Noah itu anaknya Adam. Noah itu anaknya Adam sama si ini ya. Adam sama istrinya yang Eve yang entah itu siapa gitu kita nggak tahu gitu ya. Karena kalau secara simpelnya kan ya ini Adam, Hawa gitu kan, Noah, Nuh gitu kan. Jadi kayak bener-bener cuman 3 nama itu doang ya yang maksudnya sesuai Alkitab dan lain-lain gitu. Yang lain kan kayak nama-nama biasa aja gitu. Nah tapi kita nggak pernah tahu juga sih, itu teori liar juga sih. Si Noah pun sebenarnya tuh dia punya arti loh, megang apel. Iya benar. Dia sering makan apel ya. Apel dari dia muda. Dari dia muda tuh makannya apel. Gitu kan. Kalau pakai nasi. Kalau pakai nasi. Iya. Dia apel itu kan kalau seandainya di cerita Adam dan Hawa ya buah terlarang ya. Iya, buah yang ini. Wah, itu menarik tuh ya. Kenapa Adam makan apel gitu ya? Series ini juga sebenarnya ngambil beberapa cerita-cerita yang ada di kitab gitu loh. Kayak 30 kenapa nih? Kalau suka jadi pertanyaan kenapa time travelnya 33 tahun doang. 33 tahun gitu. Udah dijelasin sama si Tannhaus itu sebenarnya nggak ada yang pasti sih. Dia cuma ngomong 33 itu adalah angka apa ya? 33 mukjizat, 33 malaikat, 33 yang ada di neraka atau apa gitu. Emang kayaknya angka yang cukup krusial ya. Gitu. Kayak nggak ada apa cuma magic aja gitu. Ya ibaratnya kayak angka 13, 14 gitu ya atau angka 4 gitu ya. 42, itu kan 42 kayak gitulah. Jadi kayak angka-angka yang emang ya ada maknanya tapi ya udahlah gitu. Kita nggak tahu kenapa semua kejadian-kejadian emang ya tiga aja gitu. Benar. Kalau lu lihat trailer season 3 ada Infinite Loop, tau kan lu yang gini lambang gini. Itu kan 8 anjir. Apakah ada keren loh misalnya berakhir di season 3 ya. Oh iya berakhir di season 3 ya. 33 kalau disatuin 8 kan? Iya makanya ada Infinite kan makanya di season 3. Anjir gila. Mind blown. Iya dia tuh kayak ngasih detail-detail kecil yang menarik gitu. Gue juga tahu ternyata openingnya itu kayak nggak jelas kan. Kayak kalau opening musiknya tuh ternyata itu yang gue baca tuh teorinya ya
dia tuh udah ngelit akan ada parallel universe. Oh iya iya. Kayak dibalik gitu. Iya iya, Kayak soalnya dibalik, semua gini dibalik kan. semuanya. Nah itu gue baru tahu yang kayak oh iya juga nih ya. Kadang lu skip intro sih kalau nonton. Baru udah. Gue juga skip sih. Tapi menarik loh di series Dark tuh gue salah satu yang gue suka tuh musiknya. Nah, benar. Musiknya tuh gitu kayak gitu. Bagus banget ya idenya. Ada vibe ini enggak sih? Apa? Si Hildur Gudnadottir. Oh iya ya, Mirip banget ya. kayak Chernobyl sama Joker. Chernobyl sama Joker. Mungkin ini juga sih ngikutin atau terinspirasi bisa jadi sih. Ngomongin Apple juga kan di episode terakhir season 2 si Martha dari dunia lain membawa mesin waktu dengan waktu yang bentuknya kayak Apple juga ya. Apple juga. Bener ya. Jadi kayak apaan nih gitu ya. Mungkin di parallel universe yang lain mesin waktunya udah lebih advance kali ya. Iya, kalau yang lama kan kita cuma gunain dari mesinnya si Tannhaus tuh ya. Walaupun sebenarnya kita jadi pertanyaan juga itu mesin waktu. Nah, ada berapa? Benar-benar. Karena cocok dipegang nih. banyak tangan. Cocok nih ngomongin mesin waktunya ya. Alatnya berarti alatnya. ya. Kalau dari 2 season ini ya kita lihat sebenarnya alat mesin waktu yang paling sering itu yang dibawa-bawa ya di koper ya. Benar. Itu pernah dibawa Noah, dibawa Jonas, dibawa Claudia gitu ya. Dibawa Hannah sekarang. Dibawa Hannah, dibawa Bartos juga sempet dibawa cuy. Bartos, Iya cuy gila. Apakah emang cuman satu gitu, cuman dioper-oper ke yang lain atau emang ada beberapa gitu ya mesin waktu itu gitu. Gue sih nggak yakin ada beberapa sih. Gue yakinnya emang cuman satu doang gitu. Cuman ceritanya kemana? Nah itu tuh yang mungkin kayak benang kusut tuh di situ sih kata gue. Mesin waktu yang lain adalah ya gua itu ya. Gua itu, tapi gua itu sebenarnya kayak mesin waktu yang eksak, ngerti gak sih? Karena pas lu buka pintu cuman ada kanan sama kiri kan. Kanan 33 tahun sebelum apa sesudah itu ya? Kanan 33 tahun, ke kiri 33 tahun lagi gitu kan. 66 gitu kan. Jadi kayak cuman 3 timeline gitu kan kalau di goa itu gitu. Sementara kalau yang pakai koper kemana-mana kan bisa 33 tahun ke mendatang kayaknya. Gue mikirnya gitu sih. Yang penting ada sinyal HP aja. Sinyal HP iya kayak buat gitu. Pemicunya. Sama mesin waktu yang kursi listrik itu ya. Gue sedikit bingung tuh kalau yang mesin waktu. Kalau jatuhnya teleportasi sih kalau yang. Iya benar-benar. Yang di bunker kenapa bisa pindah itu karena ada kebocoran di bawah gitu. Jadi posisi bunkernya Charlotte yang ada tempat jadi penyiksaan itu katanya di bawahnya itu pas sama si goa, jalan masuk goa itu gitu. Makanya pas di season 1 episode terakhir pas si Jonas dewasa pengen ngebom si goa itu bocor kan ke atas gitu. Di atas jadi kayak terbuka rift waktu gitu. Kayak yang di season 2 ending lah ya. Rift waktunya kebuka lagi kan. Tapi di situ Charlotte ngelihat si Elizabeth gitu ya yang udah tua gitu. Kalau di season 1 kan si Jonas ngelihat Helge gitu ya. Dan lucunya ketika mereka bersentuhan Helgenya malah keambil ke timelinenya si Jonas yang di tahun 80-an kan. Tapi Jonasnya malah cabut ke masa depan. Jadi itu kayak random kalau lu kayak kelempar aja. Iya, kayak kelempar aja entah kemana gitu. Yang jelas 33 tahunnya ngacak kayaknya ya yang mau ke depan dan ke belakang. Nah gitu sih. Kalau itu yang akan terjadi sama si Charlotte dan Elizabeth sih. Iya. Di ending. Nah, di ending season 2 Charlotte dan Elizabeth baru lihat-lihatan nih. Kalau mereka pegangan mungkin bakal udah saling maju sih, udah saling maju sih udah gini. Iya, udah gini ya. Bukannya di detik-detik terakhir tuh kayak Charlotte kayak oh iya benar ya. Sebelum ledakan gitu. Iya, jadi kemungkinan besar Charlotte sama Elizabeth bakal kayak Jonas sama Helge ya. Bedanya kelemparnya ke era yang mana gue belum tahu nih. Tahu-tahu 33 tahun, 66 tahun ke depan anjing jadi. Ternyata masih ada masa depan lagi. Tapi bocoran di season 3 ada masa yang lebih tua lagi ya kayaknya ya. Karena ada satu adegan di mana goanya depannya padang pasir gitu cuy, kayak masih belum ada apa-apa. Oh iya, gue lihat juga. Nah, itu cuy, itu menarik. Bisa jadi itu zaman purba anjir, iya kan? Jadi udah kita possibility udah jauh nih. Iya cuy. Tapi mesin waktunya ya yang kita lihat ya emang cuma segitu ya yang ada di series ini. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan lagi, kenapa goanya tuh bisa terjadi? Karena kan di tahun 1921 Bartos ngetok-ngetok tuh. Masih. Terus belum kebuka. Yang kita asumsikan Bartos ya. Iya, kita asumsikan Bartos ya. Belum kebuka katanya kan. Ini kita analogikan nih sedikit terhadap puyeng nih. Penjelasan jadi kita analogikan adalah waktu itu kan bulat nih, ngelup nih. Kita nggak tahu awal dan akhirnya mana ya. Si goa itu terbuka akibat ledakan yang diciptain sama Jonas di tahun 2019 Apokalips. Kan di meledak pabrik tuh. Ya, iya pabrik PLTN. meledak. Nah akhirnya goa itu ibaratnya terkontaminasi yang akhirnya ngebuka portal. Akibatnya lah yang 2019 itu mempengaruhi yang di tahun 1921. Tapi itu masih teori ya, teori gue ya. belum pasti banget. Masuk akal karena kan ada perkataan yang masa depan juga mempengaruhi masa lalu ya. Nah mungkin itu kali ya maksudnya kali tapi maksud si Hage.
wormhole itu kan nggak ada waktu sih kali Iya. ya. Jadi ya dia emang bisa mempengaruhi masa lalu dan masa depan aja. Iya Gitu sih. ya, benar. Kita belum pasti tahu ya itu apa beneran karena masa depannya waktu itu meleduk atau kagak ya. Bahan bakarnya itu kan yang dari tong Iya, yang betul. limbah nuklir something apa itu kan itu sebenarnya Apa kunci namanya juga ya, cesium. 1 2 3 ya apa 1 Ya 2 4 apa gitu ya, gue lupa. Akhirnya di masa depan yang udah hancur disebut kalau itu apa partikel Tuhan kan, gitu. partikel Tuhan yang emang katanya ada ya, beneran. Emang ya, beneran partikel ada. Tuhan. Itu partikel Tuhan itu emang ada alatnya di apa ya namanya kayak lembaga nuklir di luar negeri gitu. Dan dia buat alatnya itu ngabisin dana berapa ratus triliun dan kabelnya itu panjangnya katanya bisa ngelilingin bumi. Anjay. Jatuhnya kayak teori-teori Big Bang gitulah, partikel-partikel yang akhirnya menciptakan Akan suatu kehidupan lagi ya. Nah, itu akhirnya diangkat di Iya. Dark Series ini. Iya. Emang tapi masih belum jelas, terlalu ilmiah sih kalau itu. Gue lupa, berarti masih ada satu lagi Dark Matter yang di tempatnya Yang di Adam. ini kan Nah, Adam. tempatnya Iya. Adam. Dan Nah, Adamnya pengen masuk gitu. Iya, terakhir. Adam pengen masuk kan. Dan Itu yang gua ngerti gak gue habis pikir bisa jadi tempat Adam yang kita lihat Itu sekarang adalah tempat tempat PLTN. Ya? PLTN. Gue mikirnya gitu, tapi somehow timeline yang mana? Nah gitu, yang gue masih nggak habis pikir gitu. Karena kan masa dia pindah-pindahin si Dark Matter itu gitu, maksudnya dibawa-bawa. juga caranya? Gimana anjir caranya gitu ya? Adam itu adalah Mikhail. Nah, Ini iya. menarik banget sih. Maksudnya yang membuat Mikhail menjadi sosok Adam itu ada triggernya. Kalau seandainya Jonas ini kan sampai sekarang kita belum tahu kenapa si Jonas itu bisa jadi Adam gitu. Kalau seandainya Mikhail ini kan kita udah dari tahu masa kecilnya dia itu sengsara lah. Iya, benar. Udah sengsara banget. Dan kalau seandainya ada scenes di mana yang dia ditanya Noah, Mikhail itu salah satu orang yang nggak percaya sama Tuhan. Iya, Nah, benar. tujuannya benar. Adam kan adalah Adam itu melawan Tuhan. Dia jatuhnya itu pengen apa ya? Menciptakan waktu tanpa Tuhan lah gitu. Iya, iya. Karena menurut Adam waktu itu sebenarnya Tuhan ya. Iya. Iya, menurut Adam God waktu is itu adalah Tuhan. sight. Nah, sih. Gua agak tau lah dikit-dikit bahasa Jerman. Ya, hafal ya. Kalau seandainya dilihat juga nih ya, Mikhail itu kan dia karakter favoritnya dia adalah siapa sih namanya? Oh iya iya iya. Houdini. Houdini Iya, gitu. benar, Jadi benar. mungkin aja pas dia gantung diri ya itu part of tricknya Iya. dia sebenarnya. Iya. Gitu. Dan si Adam juga ada Iya, benar. ada luka ini Iya, gantung iya. kan. Gitu loh. Yang cuma ada luka gantung cuma Mikhail dan Jonas sebenarnya. Iya. Walaupun kita digiring ke Jonas ya Iya. sebenarnya. Karakter Mikhail adalah salah satu karakter yang bisa dibilang Mikhail kecil, Mikhail dewasa, dan Adam misalnya contohnya itu Mikhail, karakter yang hampir nggak pernah senyum. Iya. Kalau dilihat deh, kayak Iya. mukanya tuh selalu mengenaskan dan lain-lain gitu loh. Murung ya, murung. Murung, dan itu menguatkan ketika di season 2 akhir sebenarnya sih. Jadi kalau menurut gua kalau seandainya dia adalah sosok Jonas, sulit gitu loh. Dia kan Jonas sayang banget nih sama Martha gitu. Kayak dia ngebunuh Martha tuh dengan mudahnya dan dia cabut ninggalin Jonas sedangkan itu lagi ada apokalips kan yang kalau seandainya dia adalah Jonas jadi mati. Iya, Dia iya. nggak bakal lahir si Adam ini tapi dia ninggalin Jonas. Gitu. Apakah itu emang Mikhail atau emang kalau dia emang Jonas, ya berarti dia udah tahu siklus berikutnya si Jonas ini akan diselamatin sama Iya Martha sih. dari Parallel Universe. Kalau gue masih masuk sih, Adam mau ngebunuh Martha, menurut gue malah masih masuk. Iya iya. Karena untuk mencapai biar si Jonas muda biar jadi kayak gue harus ngelakuin ini. Iya iya. Kan terus ditekanin berkali-kali kan di series ini untuk apa sih? Pokoknya untuk melakukan sesuatu lu harus ada sacrifice gitu. Benar-benar. Kayak lu harus ngorbanin Iya iya. seseorang atau diri lu sendiri gitu. Mungkin itu emang dia udah ngerti konsekuensinya itu loh. Bisa jadi sih. Ya. Biar semua berjalan sesuai sama loopnya gitu. Mikhail kecil hilang, Mm-mm. itu kan dia lari ke goa ya. Iya. Terus si Jonas ngelihat bayangannya Mikhail terus dia jatuh gitu loh. Iya iya. Itu Catherine bilang itu emang bener-bener Mikhail yang untuk memastikan Mikhail kecil masuk ke goa. Oh iya iya. Dia bukan halusinasinya si Jonas. Jadi dia beneran ini ya, dia beneran ada ya. Dia beneran ada. Iya. Tapi ya gue gak tahu ya Iya, itu kan iya. cuma halusinasinya. Kalau Iya. itu masih halusinasinya. Mikhailnya ini soalnya apa kayak kesiram oli Berdarah-darah. Gue nggak ngerti dia ngapain itu. Berdarah-darah ya. Apa cuman biar gue kayak hantu kali. Terus gue nongol. Biar takut lah. Iya biar gitu. takut Jonas. Gitu. Harus orang yang paling disalahkan adalah Magnus dan Martha sih. Udah tahu dia Anak tuh adiknya kecil, ya iya. bangsat. Dia kabur duluan saat ini. Duluan masih Jonas yang disuruh. Mana adik gua ya lu lah goblok gitu kan kakaknya gimana sih anjir. Ada juga teori yang lebih gila lagi katanya Adam itu adalah Bartos. Anjir itu. Itu kenapa
Kenapa harus Bartos? Iya, kita harus Bartos itu. Mungkin kalau ngomongin Bartos di masa muda, ya wajar lah motivasinya dia mungkin nggak suka Jonas ya wajar lah. Iya, tapi maksudnya lucu juga Bartos perannya kan di season 2 dilatih lu tuh nggak ada peran apa-apa kan kata orang lain. Mungkin lu perannya cuma buat ngasih tahu aja cara pakai mesin waktunya gitu ya. Dan kita tuh emang kayak kentang kan karena Bartos itu kayak cuman diajak Noah buat ya udah lu keliling-keliling aja tuh pakai gitu-gitu doang gitu. Jadi gue nggak yakin juga sih Bartos cuma sebatas itu ya, mungkin bisa jadi kan dia gali goa. ya mungkin yang jadi mungkin yang di gua itu ya mungkin, tapi kan gitu asumsi ya, kita belum tahu itu Bartos beneran gitu sih. Tapi kalau Bartos jadi Adam ya emang agak jauh sih, cuman ya lucu aja, lihat aja siapa yang nggak suka Jonas. Ya kan maksudnya Simple ya. Ya simpelnya gitu aja cuy. Ya kan siapa coba yang nggak suka Jonas. Ya itu di trailer season 3 ada sosok Eve itu ya yang kita nggak pernah tahu siapa. Eve itu siapa yang perempuan ini kan. Dan ada yang isunya dia adalah Martha, ada yang bilang lagi itu adalah Claudia. Iya, karena yang rambutnya putih Claudia yang kita tahu di season 2. Dan itulah lawannya Sigmundus katanya. Sesuai sama apa tagline mereka ya, gelap melawan terang itu ya, dark versus light gitu di season 2. Tapi kita nggak pernah tahu yang dark siapa, yang light siapa. Iya, karena itu sumpah dari apaan awal sih sampai lu? sekarang ya kan kita nggak tahu kan. Gue nggak tahu siapa yang niatnya baik itu siapa sebenarnya. Claudia sih ya secara apa ya, secara garis besar sih gue lihat dia motivasinya masih masuk akal gitu ya. Maksudnya masih kayak belum kayak ngawang-ngawang gitu kan, karena dia sebenarnya yang dikasih tahu teknologi itu kan, tapi dia ambisius men, kelihatan kan kalau dia kayak melindungi banget penemuannya ini gitu. Ya bisa jadi kalau dia ternyata sebenarnya jahat juga bisa jadi kan ya. Ada 3 tujuan lah yang kita tahu, Adam, Noah sama Claudia. Si Noah benci sama Claudia juga gitu loh. Bener. Akhirnya sama Adam juga bencinya gitu. Jadi kita nggak tahu sebenarnya siapa nih. Tapi Claudia ini juga apa namanya berkawan juga sama Agnes ya kan ya, yang di season 2 kan. Agnes pun perannya juga sebenarnya sampai sekarang kita belum tahu kan. Jadi Agnes kayak double agent gitu kali ya. Lu ikut gua, ntar lu pura-pura ke Adam gitu ya. Nah kayak gitu juga gue nggak ngerti itu kenapa. Noah tuh kayak kesannya jahat gitu kan, misterius. Terus kayak di timeline yang bukan timeline dia kayak nyuruh-nyuruh orang kayak punya niat jahat gitu. Tapi ternyata kita lihat lagi Noah cuma pengen kayak apa ngelihat Charlotte atau sama Elizabeth, ternyata itu intinya. Gue masih bingung juga sih emang. Kayak bukunya yang dia bawa-bawa. Buku dia bawa dan Claudia juga bawa gitu. Siapa yang nulis bukunya kita juga nggak tahu sebenarnya siapa kan. Bisa jadi sih emang Charlotte loh yang nulis. Gue mikirnya. Karena kan selama penyelidikan Charles selalu nulis tuh. Maksudnya buku di saat itu, tahu nggak buku present yang saat itu ya kan? Oh itu tuh jadi isinya tuh kayak kejadian-kejadian yang terjadi. Iya, jadi gitu. kayak Charlotte tuh kayak dia tuh karena dia polisi, dia kan selalu nyatet kan? Iya benar bisa jadi. Nah tapi kita nggak tahu di timeline mana buku itu jatuh ke tangan Noah or tangan Claudia gitu, makanya kayak jadiin panduan gitu kan pas dilihat bisa jadi. Karena detail kan? Iya, detail. Anak hilang tanggal segini tanggal segini. Ya benar sih benar bisa. Kayak itu yang paling possible. Iya, gua mikirnya ke sana sih kalau itu buku gitu ya. Ya perannya si Charlotte lah selain kan selama season 1 season 2 dia cuma kebingungan nih, mana sih nih sebenarnya apa sih nih gitu loh. Teori menarik lain apa lagi yang bisa kita dapatkan dari Dark ini, Bim? Gue ada sih foto. Lu juga deh kayak yang ngasih tahu yang ada 2 foto yang berbeda keluarga. Iya benar. Ada foto keluarga Canwald ya yang berempat. Yang ada Hannah, Jonas, Ines. Michael sama Ines ya. Dan mereka senyumnya mingkem ya. Yang di foto pertama. Di foto pertama, di foto kedua senyum. Senyum kelihatan gigi. Nah, apa ini tandanya? Apakah mereka pas di studio foto 2 kali ya? Nah, iya makanya. Tapi kayaknya kalau nggak mungkin kalau soalnya kayak gitu. Yang kedua tuh pasti gaya bebas. Ya iya, gue pasti gaya bebas. Pasti gini. Tapi Mikelnya doang yang nggak bergaya. 2 foto itu ada di episode pertama season 1. Gue inget jadi pas gue rewatch, ternyata 2 foto itu diliatin langsung gitu. Dan katanya mungkin 2 foto itu adalah foto di masing-masing parallel universe ya mungkin. Jadi tapi ada di tangannya si Ines kan? Nah iya makanya di timeline yang sama kan? Ines ya di berarti timeline ada yang bawa. Dan ada foto yang disobek kan emang Inesnya nggak ada kan? Kalau yang disobek itu di mana sih? Di yang di rumahnya si Jonas. Sama Hannah juga iya, kan? Sama Hannah. Ditaruh di mana? Apakah di studionya si Michael? Oh gue lupa di mana ya, di studionya kayaknya ya lupa. Kalau di studionya Michael jadi curiga Michael parallel universe gitu. Nah iya. Jadi nyimpen ngambil foto itu dari universe lain gitu loh. Gue baru lihat lagi sih tadi yang pas since Michael bunuh diri itu di season 1 cuacanya itu cerah yang pas dia lagi yang pas dia udah gantung terus dia ngelihat ke atas itu cerah. Tapi pas di season 2 yang diceritain lebih detail tuh itu hujan gitu loh. Maksud gue apakah itu 2 scenes yang diambil berbeda dengan hujan dan enggak atau minor atau apa gue nggak tahu. Kalau gue sih itu mikirnya ya bisa jadi Michael emang nunda bunuh dirinya mungkin besoknya gitu pas udah agak terang
kali ya, nggak ngerti juga gitu. Jadi mungkin malam-malam itu terlalu hektik gitu, anjing tadi malam apaan ya? Tadi siapa ya yang tua sama ini anak gue bener sih gitu. Terus tiba-tiba ada surat gitu kan, kayak gitu. Hint Parallel Universe itu selama 2 season ya emang belum pernah ada gitu ya. Maksudnya secara kita nonton gitu, baru emang di episode terakhir banget season 2 kan diliatin. Martha ngomong gue dari bukan dunia yang ini, sama si Claudia ngomong gue pernah ke dunia yang nggak ada lu, Jonas, ya kan? Iya itu tuh. Iya kan? Itu doang ya? Cuman itu doang gitu, maksudnya nggak pernah. Apa kita nggak nyadar atau apa kan nggak tahu juga sih sebenarnya. Gue yakin sih ada hubungannya sama foto sih. Iya. Oh, itu udah pas kayaknya sih. Mungkin ya. Iya. Soalnya aneh aja gitu, 2 foto di timeline yang sama. Kalau ini lebih ke pertanyaan sih, gue sedikit bingung aja nih. Walaupun gue udah 2 kali nonton ya, mungkin Faris nih yang baru saya nonton bisa bantu nih. Si Noah ini kita dari timeline season 1, season 2 nih gue nggak tahu nih. Dia tuh sebenarnya di awal-awal nih apa di ending dia udah baru tahu Jonas si Adam itu jahat yang makanya dia ngebunuh. Sebelumnya yang dia lakuin ngebunuh anak kecil, apakah Adam tahu? Dan kenapa pas dia ngebunuh anak kecil dia nyuruh si Helge target selanjutnya siapa? Jonas. Iya. Itu kan dia harusnya tahu Jonas itu si Adam. Kalau seandainya si Jonas mati, iya, nggak ada Adam. Tapi emang pernah ada perkataan Noah kalau Adam itu Jonas. Maksudnya dia cuma atau mungkin emang dia nggak tahu kali. Iya, atau dia kan cuma nge-refer itu Adam aja. Maksudnya dia nggak pernah tahu dong. Kan yang si mana? Noah kecil pernah ngomong yang pertama kali Noah kecil ketemu sama si Jonas. Iya, yang Jonas muda. Nyasar. Yang dia bilang, gue lupa deh pokoknya di perkataan itu kayak seolah-olah dia udah pernah ketemu lagi sama si Jonas yang. Oh gitu. Iya. Tapi gue nggak tahu sih itu. Iya, karena gue agak lupa juga karena gue nggak pernah inget ada si Noah nge-refer Adam itu Jonas gitu. Maksudnya jadi kayak dia kecuali sama si Jonas ya. Iya, kecuali kan Adam ngomong itu ke Jonas doang kan gitu sih. Gua nggak pernah tahu tuh ada di episode berapa, mungkin emang ada tapi ingetin. Tapi menarik tuh pertemuan Noah muda sama Jonas yang udah remaja di tahun 21 itu sebenarnya kalau lu nonton lagi season 1 ada tuh perkataan Noah, dulu aku pernah bertemu orang yang seperti pulang perang. Itu tuh maksudnya nge-refernya ke Jonas cuy di season 1. Jadi menarik gitu pas lu nonton lagi rewatch season 1 tuh. Maksudnya Noah ngomongin itu gitu. Iya kan? Karena Jonas di tahun 21 datang dengan luka-luka terus kan kayak ada bekas ini dan dia ngomong juga tentara. Iya, tentara di mana lu tempatin di mana gitu kan. Yang gua baca-baca sih orang bingung apakah bisa hidup berdampingan ya. Iya, bisa ya. Double lives kan rata-rata. Bisa, iya makanya. Michael hidupnya sama gitu ya. Ulrich sama. Malah kayaknya Ulrich paling tua tuh dari dia belum lahir kan. Iya. Di tahun 53 ya kan sampai dia di 2019 keluar ketemu Mika, 2086 ketemu Mika. Iya, makanya. Jadi kayak Noah juga jelas lah Noah mah ke dirinya sendiri lagi kayak orang gila ngobrol. Jadi teman dia. Nah, itu menariknya. Berarti kayaknya sih kalau menurut gue Noah pun belum tahu kalau si Adam ini jahat karena dia waktu pas masih Noah kecil enggak pernah ngasih tahu kan. Iya. Enggak, dia tahu Adam. Iya, di akhir yang pas tiba-tiba diginiin lembarannya kan, lembaran terakhirnya, dan ternyata lembaran terakhirnya pun Adam udah tahu. Adam udah tahu tapi nyuruh Noah nyari tahu. Iya. Iya nggak sih, benar sih? Benar. Intinya itu kan. Yang dia bilang lu terkadang harus berkorban kan. Terus dia ngasih fotonya si Elizabeth. Mungkin sengaja karena ya itu biar semuanya berjalan biar sesuai course-nya gitu kan. Tapi Adam semua nih kuncinya yang tahu gitu. Makanya even Adam yang ke depan pun dia udah tahu langkahnya gitu loh. Lu aslinya nggak berperang sama Tuhan gitu, tapi lu berperang kepada umat manusia yang dia bilang gitu. Oh iya. Nah, itu tuh asumsinya Noah ke Adam kan. Bisa jadi benar kan? Oh iya benar. Bisa jadi emang Adam cuman ya jadi ngacauin aja sih kayaknya mau ngerusak gitu. aja, Mau ngerusak mau aja. bikin kiamat gitu. Bisa jadi emang dia bener-bener pure evil aja cuy. Ujung-ujungnya kan. Gua mikirnya gitu bisa sih. Jadi selalu dikasih dua kemungkinan gitu loh. Karena awal kita juga bilang dia yang mau ngancurin celahnya kan. Tapi dia ngirim Jonas ke sana. Nah, itu juga sebenarnya masih ambigu sih. Si Adam ngirim Jonas ke sana itu buat inin Michael kan. Iya, buat ngedorong Michael bunuh diri. Muncul Claudia yang ngasih tahu Adam nyuruh lu ke sini untuk nge-trigger si Michael meninggal. Yang akhirnya mereka berdua percaya tujuannya si Adam sama si Claudia udah beda gitu loh. Iya. Apakah emang benar si Adam nih sebenarnya nyuruh buat nyelamatin Michael, tapi gagal, yang akhirnya Adam sendiri harus turun tangan ngebunuh Martha. Gua suka banget tuh pas yang Michael yang udah ngelihat dirinya sendiri gitu. Anjing, maksudnya di situ kelihatan banget dia ini bener-bener kayak gimana ya, kayak udah trauma gitu men, shock gitu, dan dia ngelihat dirinya sendiri tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Si Michael
yang udah numpang ke WC yang kecil. Oh yang iya. masih, anjing itu tuh kayak Itu kayak dia balik lagi ke dulu gitu. iya, Kayak, anjing itu ini kayak beneran ya, anjir kayak gitu. iya, sedih banget gitu. Akhirnya selama berpuluh-puluh tahun dia merasakan momen itu gitu kan. Jadi kayak ini gua gitu kan. Ya, Gila, di cuy. kondisinya dia yang lagi kayak gitu, Ah, iya, iya, iya. istrinya selingkuh sama Ulrich lagi. Iya, iya. Di hari dia bunuh diri. Itu gua. Hana terbaik ya. Ya. Hana the best. Saya suka dengan Katarina bilang ya, Iya. gue nggak rela lu udah Iya, udah sama suami gue sama anak gue. Gila Hana ini lebih kejam dari pelakor di The World of the Married cuy. Karena lu lihat dia gila-gilaan aja selingkuhnya. Nah itu makanya gue sedikit kesel sebenarnya sama Jonas yang ketika ngasih tahu mesin waktu ke Hana. Iya, gue juga ngerti Dia kenapa. cuma gue percaya sama lu, sedangkan dia kan tahu nih Hana kayak gini. Dan itu juga yang nge-trigger jadinya dia kayak gitu ke Ulrich di tahun 50-an kan. Makanya Iya, dia itu juga cuma kurang ajar banget kan. Iya kan? Datang-datang cuma iya, anjir, cuma mancing Ulrich bangsat. doang. Kayaknya karakternya masih stay ya di Iya, hebat. Maksud gua siapa tahu mungkin berubah di season 3 ya. kita berdoa bersama kalau tiba-tiba Hana jadi penyelamat semuanya anjing di season 3. Ironis itu sih bener gua. Mikael salah satunya gila. Sedih banget sih pas ngelihat dirinya sendiri anjing. Ya sama Egon lah ya, sama Claudia anjing itu. John Claudia. Bego banget sih. Ya maksudnya itu kayak itu sebuah format yang paling apa ya, mainstream lah di time travel gitu ya. Dia mati karena ya dianya sendiri gitu ya. Tapi itu tuh jadi sedih aja ngelihatnya karena posisinya kita udah tahu perjalanan mereka gitu ya. Dan Claudia ini kayak baru tahu gitu masalahnya di titik itu kan. Dia baru tahu ada mesin waktu tapi sotoy anjir gitu maksud gue. Nggak tahu apa-apa ya. Iya, gitu. Ya, tapi dia juga kaget sih. Maksudnya langsung tiba-tiba di Iya sih, jadi kayak salah dia sendiri juga ngasih tahu datang tiba-tiba. Anjir, parah Kasian banget. sih, tapi maksudnya meninggalnya ketika mereka keadaan berantem gitu loh. Iya, anjir, kacau Makanya dia banget. minta sih. maafnya pas Pas masih masa lalu, muda. pas masih hidup gitu. Kasian. Terus yang dia nelpon ininya yang apa 911 ya. Dia nelpon apa ambulan. Terus kayak Iya. ditutup lagi tuh, itu sedih banget sih. Iya men, gila men, kacau. Baru ini sih gue ngelihat ada perang waktu loh. Iya ya. Perang waktu dari dua kubu Iya, ya. itu rebutan siapa yang mau Iya sih. menguasain waktu. Soalnya selama ini kita nonton film series yang hubungannya sama time travel ya lebih Satu ke orang biasanya. satu orang yang ingin memperbaiki Ngebenerin, kan, iya. ngebenerin gitu. Kalau ini bener-bener kayak ingin ya ada yang ngebenerin, ada yang pengen ngancurin, ada yang yang tahu pengen banyak gitu, Iya. punya motivasi sendiri. Motifnya Ya maksudnya banyak. di ending tuh jadi hampir semua karakter-karakter itu mulai tahu sebenarnya. Katarina pun dia mau Iya. balik ke ini kan. Iya bener. Jadi intinya hampir semua tahu nih Iya. ada time travel gitu. Katarina orang terakhir yang tahu. Anaknya tahu duluan. Lagian nggak percaya, dikasih tahu kan. Bete. Malah ngikut Iya. ya. Malah kaki ya. Bete sendiri. Season 3 gua nggak tahu nih. Season 3 kalau ngeliat dari trailernya ya Gimana tuh season 3 ini? menarik sih ya. Ada 3 karakter yang kita nggak pernah tahu. Iya. Itu siapa? Heeh. Muncul lagi kan akhirnya kayak waduh nih apa lagi nih Itu gitu. mungkin ini tahu apa namanya delegasi Prancis yang pengen ketemu Claudia tapi nggak jadi aja, di pending mulu kan. Oh marah akhirnya. Akhirnya marah. Gimana nih Claudia? Ya udahlah gue time travel aja gitu kan. Tahu kan lu di season 2 Iya, Bu, jadi schedule. ada udah Ternyata schedule. dia kan senjata waktu buat ngancurin hidupnya Claudia. Iya. Terus besoknya ada lagi Prancis udah ntar. Simple banget ya cuma kayak. Iya bener, 3 karakter itu cukup ini ya, cukup menarik ya. Karena siapa kita nggak pernah Dan lihat. prediksinya emang tiga orang yang sama. Iya katanya Di ya. waktu yang berbeda. Jadi yang kecilnya, yang dewasa sama yang tua gitu ya. Ha-ha. Informasi yang kita dapat dari ya trailer terbarunya sih Parallel Universe itu Jonas itu adalah Martha Iya. mungkin ya. Karena Martha menggunakan jaket Iya jas hujan, jaket gitu. sekali pakainya Jonas. Iya, jas hujan itu gitu. Jadi kayak gue mikir oke, ya masih masuk akal sih. Ini ibaratnya kayak lu nonton DC gitu kan, di Parallel Universe yang lain Thomas Wayne ternyata adalah Batman-nya gitu, bukan Bruce Wayne. Doppler juga yang suaminya bukan Charlotte itu juga kayaknya dapat peran yang cukup penting tuh. Iya, di kalau trailer. ngelihat dari trailernya ya gitu. Katarina Oh, iya. muda ngebunuh siapa tuh ya? Iya, Kalau nggak salah yang di hajar gitu ya. Nah Hannah itu. mungkin gitu ya. Iya ya. Kita nggak tahu Mungkin kan. dia ngelihat Hannah yang di tahun 54 aja. Kok lu lagi? Lu lagi. Sikat ya. Jadi trailernya tuh kayak ada informasi baru tapi tetap ruwet anjing kalau kita Karena gitu itu bener-bener simpulnya. kayak gak nyambung sama season Iya. sebelumnya. Dan gue khawatir bener Hampir. apakah satu season bisa nyelesain semua ya? Karena Karena itu vital banget kan. Iya. Series tuh harus tahu kapan lu harus berakhir gitu. iya. Jadi kayak Parallel Universe diceritain di satu season gitu plus
Plus yang kemarin Plus pertanyaan-pertanyaan kemarin kemarin. pertanyaan harus bisa terjawab gitu ya. Jadi intinya di season 3 ini Atau ini siklus pertama. anjing. Mundur lah. 33 tahun berikutnya baru ada lagi. Iya, yang penting sih gue pengen di season 3 itu apa namanya, gue tahu nih semua jawaban kenapa Waller matanya begitu, kenapa Alexander Tiedemann. Itu yang penting. Iya, itu yang penting tuh. Alexander Tiedemann dari mana gitu ya, siapa bokap sama nyokapnya gitu. Terus apalagi ya. Sigmundus itu pasti gue yakin bisa banyak pas itu dieksplor tuh. Iya benar-benar Sigmundus Kratos S-nya itu apa gitu. Itu lebih dibahas lagi gitu. Gue takutnya jadi emang loncat aja ke parallel universe gitu, ngelupain yang ada di universe yang udah kita tonton selama 2 season sih. Mungkin endingnya bisa jadi semua kembali lagi ke normal. Maksudnya kembali lagi ke loop, balik lagi itu ke feeling gue gitu juga sih Kak. Karena waktu itu gak bisa diubah, waktu itu gak bisa diubah gitu loh. Iya. Jadi makanya jadi pertanyaan, apakah yang awalnya tadi aja ending season 2 itu siklus baru atau emang siklus yang emang udah harusnya ngelup. Iya Jadi sih. selalu jadi pertanyaan Gue kan. juga mempertanyakan direksinya mau kemana gitu ntar akhirnya. Apakah mau ke endingnya loop, ke awal lagi, atau bikin new beginning itu loh. Iya. Kayak awal baru lagi gitu. Tapi Tapi kalau udah menurut berhasil gitu. Gue sih loop sih. Gue juga ngelup sih. Gini. Itu plot twist kalau ngelup deh. Enggak, soalnya kalau ngelup itu berarti pesan yang ingin disampaikan series ini benar gitu. Waktu emang tidak bisa diubah cuy gitu. Seberat apapun gitu kan, intinya lu pengen ngubah ya nggak akan bisa ya. Jadinya loop ya. Maksudnya itu alasan yang gue terima lah gitu. Gue sangat menerima gitu kalau ini loop lagi gitu. Dan kalian jadi bisa nonton dari season ngacak gitu. Iya. Season ngacak yang penting dia ngelup kok gitu loh. Tapi kalau kalau kembali new beginning gitu ya itu juga menarik sih. Tapi kita nggak tahu intinya Kemana lagi ya? Intinya mungkin Winden hilang atau apa kek nggak ada di situ lagi kayak gitu. Iya maksudnya kan? yang berbeda dari loop gitu. Iya, jadi nggak ada. Maksudnya ya udah aja di-erase gitu. Nggak pernah ada Winden, nggak pernah ada anak-anak ini gitu. Semuanya hilang dan emang awal yang baru. Tonnya juga kayaknya beda deh. Iya dibedain Iya, gitu karena yang ngeliatin 2 parallel universe sih Itu bagus yang sih. yang paling mudah untuk orang tahu bedanya kan. Bener-bener itu penting banget sih, bagus sih kalau dia kayak gituin. Soalnya kalau enggak makin mumet lu cuy. Lu pindah timeline aja suka bingung. Temen gue juga kayak kok kenapa match bisa di sini sih? Dia nonton Gimana? Tonnya kayak gimana sih? Jadi kayak agak warna gradingnya beda dikit lah kalau yang di parallel Lebih universe cerah yang di sana kayak lebih ke apa ya coklat atau apa gitu. Gue lupa lah, kok lebih ke kuning-kuningan gitu. Keren kalau dicerahin gitu sih tonnya. Jadi light versus dark universe. Iya benar. Di sana emang light gitu. Tapi gara-gara lu jadi dark anjir di sini ya. Iya, atau mungkin judul ini udah ngasih tahu kalau yang menangnya ujung-ujungnya yang dark. Iya. Oh iya. Bener ya sih. Jadi kayak Keren. Ya, Bener keren itu. ya udah yang menang ya dark aja cuy. Gua nggak tahu sih kalau kalian sampai detik ini nonton, hebat. Dan kalau kalian udah nonton 2 season itu mantap juga sih ya. Kalau pengen rewatch lagi masih ada waktu cuy ya. Masih Bisa ada. lah 1 season 2 hari gitu Bisa ya. lah, 18 episode. Iya, kuncinya gini, lu siang 4 episode, malam 4 episode, besok 3 episode. Iya, bener. Terus gitu aja gitu, siang dan malam tuh ada lah. Gitu. Ngelup aja gitu. Nontonnya. Tapi bener, kalau lu misalkan udah nonton 2 season ini dan lu rewatch, lu nggak akan rugi sih kata gua. Lu kayak bener-bener nemu sesuatu yang baru aja gitu. Jadi kayak oh iya, lu makin ngerti. Makanya gua jadi apal Family Tree juga kan karena gua dengan rewatch sekalipun gua jadi kayak oh apa hubungan antar keluarga ini jadi lebih enak aja gitu. Jadi lebih tahu aja gitu. Ya sebelum kita nonton Dark season 3, menurut lu ada karakter yang lu paling suka, lu paling benci, dan karakter yang menurut lu harusnya yang lebih banyak disorot? Igon, gue suka banget sama Igon. Oke. Gak tau kenapa ya, maksud gue emang tragis, tapi dia tuh salah satu polisi yang sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu loh, nggak bisa disalahin juga atas semua tindakannya gitu loh. Benar. Igon favorit dan yang perlu dieksplor, yang gue pengen tahu, Claudia sih gue paling pengen tahu. Claudia ya. Maksudnya pengen tahu, kan kita yang cuma tahu dia datang ngasih info, tapi apa sih sebenarnya nih yang dilakuin nih dari sampai dia tua ini? Oke, boleh. Tapi yang paling lu benci? Hana. Enggak ya. Kalau Hana gue nggak. Lu masih membuka diri ya untuk Hana. Gue tuh masih dikit lah membuka diri. Gue malah lebih kayak kurang suka juga sebenarnya. Kalau nggak Hana ya Katarina sebenarnya. Oh iya. Ketika pas dia udah anaknya hilang mulai ini, dia yang anaknya ditinggalin lah. Iya. Terus kayak lebih egois dan lain-lain gitu. Iya. Pengembangan karakter Katarina emang Hana masih ngeselin. baik. Pas Katarina marah-marah juga disuruh duduk. Walaupun bohongin lagi ya. Bego. Awalnya sih Igon nih.
Tapi semakin ke akhir tuh semakin ke Adam malah. Penasaran banget gue sama siapa dia gitu loh. Dan tertarik kalau emang benar itu Jonas sih. Kalau misalnya dia emang benci sama waktu dan motivasinya untuk merangin waktu, itu keren sih. Kalau yang diapresiasi gue Egon. Nah, dia sangat diapresiasi. Egon harus diapresiasi dari nggak tahu sama sekali sampai tahu sendiri loh. Hebat sih. Tahu sendiri, nggak ada yang ngasih tahu tuh, nggak ada yang insting polisi dia. Bener-bener the true detective. Awalnya kayak benci banget sama si Ulrich kan, sampai akhirnya mungkin dia bener juga gitu. Tapi gue suka tuh pertikaian Egon dan Ulrich tanpa batas aja. dari udah gede, dari kecil anjing lu bikin masalah aja bangsat. Sebenarnya ada satu lagi nih yang menarik, yang Ulrich tuh ngasih satu kata-kata yang gua akan ngebunuh semua. Itu lirik lagu tuh ya. Itu lirik lagu. Egon baru tahu. Itu kasihan juga. Lu ngomong gitu tapi rekamannya baru rilis tahun lalu anjir. Kalau yang lu benci? Hana udah pasti. Hana anjir gila. Kayak pas Katarina nyamperin tuh kayak udah, nah ini ngaku deh pasti. Taunya dia akan menjadi baik nih, dia akan menjadi baik. Ngaku bener dia. Iya bener ngaku. Tapi yang cabut Ulrich kan gitu. Ulrich yang maksa. Iya. Terus ke masa lalu kan. Ke Ulrich. Nah ini udah mau bener. Mau nyelamatin. Kayak gitu lagi. Iya. Itu juga mungkin masuk jajaran karakter yang paling gue benci ya. Karena entah kenapa Hana sama Jonas ini bisa bertolak belakang ya. Gue suka Jonas sih lah, karena dia mungkin yang pertama membuka kali ya semua. Walaupun ya emang kesana-kesananya emang kayak wah lama-lama yang lebih vital lebih banyak gitu dari Jonas gitu ya. Tapi gue suka aja gayanya lah dengan jas kuning asik. Yang harus diapresiasi Francisca dong asik. Personal. Kemana sih lu hilang gitu ya? Gue pengen tahu aja gitu. Iya agak kurang ini sih ya. Kurang apa? Kayak ngambil keputusannya jarang. Iya gitu. Dia cuma lebih dikasih lihat lebih ke masalah pribadinya dia doang. Iya benar. Kayak kemana sih lu gitu aja? Gue nggak ngerti gitu. Versi kita lah ya, karakter-karakter yang disukai, dibenci dan yang harus diapresiasi. Kalau kalian ada, omongin lah. Pasti banyak sih gue yakin. Helge mungkin. Iya, Helge terus diapresiasi. Susah payah cuy membunuh dirinya sendiri. Iya, membunuh dirinya sendiri. Kasian maksudnya dari kecil tuh udah yang dari kecil dikencingin juga kan sama orang-orang itu. Bangsa sih emang ini. Season 3 akan seperti apa? Silakan ya. Kasih prediksi-prediksinya anjir silakan. Ya ini mah pasti teori-teorinya silakan pasti ada lah. Gue yakin. Kalau secara skor nih asik. Kalau pengen dikasih skor nih misalkan, kalau misalkan pengen dikasih skor, ini gue cukup puas sih dan setelah gue rewatch itu gue merasakan lebih puas gitu nontonnya. Jadi ya 8,5 lah kalau bagi gue ya dari 10. Lu dulu 9 deh. Asik, gue suka banget karena gue suka banget time travel ya. Oke. Suka gue sama sih kayak 8,5. Tapi konsepnya emang mantep sih kayak dari existential crisis, kayak tujuan hidup kita apa itu. Terus ironis juga ternyata ngelawan diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya Adam bener Jonas ya. Iya bener. Itu sangat apa ya namanya filosofis banget ya gitu. Itu apa namanya hal yang emang terjadi di real tapi ini berusaha digambarin dalam sci-fi gitu dan itu ya bagus sih kata gue. Ada emosionalnya sih. Kadang kalau yang sci-fi gitu kan lupa sama emosional. Iya benar. Ini sangat emosional. Benar emosional banget. Season 2 tuh banyak banget yang emosional ya menurut kita. Kalau kalian penasaran masih ada di Netflix dan tanggal 27 season 3-nya ya. Aman lah. Kalian pasti punya kan Netflix atau lu pakai akun teman juga gue tahu. Pasti akun orang juga ya. Oke, nonton lah sana. Ada subtitle Indonesia cuy, jangan khawatir. Iya. Tahu lah. Terlalu kompleks ini. Iya, kalau lu pusing gitu ya istilah-istilahnya. Kurang subtitle kurang audionya aja Indonesia. Jangan dubbing. Jangan dong, Pak. Jangan ditambah audio Indonesia. Jonas. Ana, bagus itu ya. Tapi ya silakan cobain ya dan mungkin nanti abis season 3 selesai kita ngomongin lagi kali ya. Kalau ada waktu ya kita kembali lagi di masa ini anjir untuk ngobrolin apakah betul gitu yang kita lihat obrolin. Nanti kita datang ke sini kesel atau dengan endingnya. Iya benar. Harusnya sih 10 yang kali ya. 10 kali ya. Season 2 kan cuma 8 episode. Iya benar, dikit banget. 10 kali tapi satu episodenya 2 jam anjing. Aduh menantang ya. Melebihi drakor cuy anjir.
Darkcore. Iya, darkcore. Oke lah kalau kayak gitu ya, udah cukup panjang kali ya ngomongin darknya ya. Moga-moga kalian terinspirasi anjir, tapi janganlah nyari-nyari goa ya. Jangan ya. Udah. Takutnya ke Bandung kan. Iya, janganlah nyari-nyari goa cuy buat kayak gituan ya. Enggak baik. Seperti biasa jangan lupa untuk apa aja like, share, subscribe dan juga follow IG-nya Sinekrip. Podcast juga di Opini Tengah Malam, silakan follow, ada di semua channel ya. Iya. Kalau nggak salah Google, Apple, semuanya lah ada lah. Spotify cuy, ada semua. Dan jangan lupa nih beli popcorn temen gua nih. Enak nih, gua sampai nggak bisa berdiri. Iya, habis cuy. Dari tadi ya. Homie popcorn Di ada belakang kamera nggak bisa berhenti. Iya. Buat kita harus ngobrol aja. Ini pokoknya kalau kalian kangen nonton ya sambil makan popcorn, kan nggak bisa ke bioskop ya, belilah ini ya. Bisa lah, gampang. Ada di Instagramnya, cek aja Homie Popcorn. Kita ketemu lagi di tanggal 27 Juni 2020. Anjing. Maksudnya ketemu nonton. Bentar, ya, bukan ada video keluar kagak. Oke, thank you juga ya Bim sama Faris. Thank you Kak. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih panjang. Sampai ketemu lagi di episode minggu depan. Bye-bye. Bye.